One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Farda Sabila dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyidikan dan penyelidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH, mata kuliah Hukum Acara Pidana. Adapun materi yang pertama yaitu tentang informasi, laporan dan pengaduan. Berdasarkan pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat menjadi KUHAP, definisi laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan dan pengaduan pidana adalah proses melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwenang, seperti polisi atau lembaga penegak hukum, untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan lebih lanjut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Yang pertama yaitu identifikasi tindak pidana, yang kedua dokumentasi, ketiga kontak pihak berwenang, keempat prosedur pelaporan, kelima perlindungan diri, keenam keterbukaan dan kerjasama, selanjutnya pemantauan dan tindak lanjut. Pengertian penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan KUHAP diuraikan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berbicara mengenai penyelidikan, tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran. Orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah criminal investigation. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 6 ayat 1, yaitu penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, pasal 6 ayat 1, penyidik adalah 1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia, 2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Upaya paksa, duang mindelan, dalam proses penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan hakim. Akan tetapi, secara khusus, polisi selaku penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk mengambil tindakan tertentu yang bersifat membatasi hak-hak asasi seseorang, baik berupa penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan serta penyitaan barang-barang dari orang lain demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan. Pertama, penangkapan.
Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Selanjutnya, penahanan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasannya penahanan terdapat pada pasal 1/21 KUHP 33. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatan pidana. Selanjutnya, penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Pada dasarnya, menurut KUHP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penyitaan. Pengertian penyitaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Selanjutnya, hak-hak tersangka dalam KUHP. Secara tegas, KUHP mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersangka sehingga praktik tindakan semena-mena terhadap tersangka adalah merupakan bentuk pelanggaran baik terhadap KUHP itu sendiri, bahkan terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan peraturan yang terkandung pada masa akhir berlaku, di mana kedudukan tersangka sangat direndahkan, bahkan dipandang sebagai objek dengan melakukan tindakan semena-mena. Karena hanya dipandang sebagai objek, maka kedudukan si tersangka bukanlah sebagai manusia biasa yang merupakan subjek dalam hukum. Bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tindakan mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Berita acara pemeriksaan. BAP adalah bukti tertulis yang dibuat oleh seorang penyidik terhadap suatu perkara dalam memperoleh informasi dari yang diperiksa untuk diajukan ke tahap kejaksaan serta ke hakim pada saat sidang di pengadilan. Selanjutnya, penyerahan BAP ke JPU. 1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. 2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. 3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. 4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Sekian penyampaian materi tentang penyidikan dan penyelidikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.